أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حليم الستار المقدر بالعطاء المضرار النافذ قضاؤه بما تدري به الأقدار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكرر الليل على النهار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سفير من يصلي عليه من النار وعلى آله وأصحابه ما طبع قدر واستنار. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وائل كريم أحل الله لكم به طعاما وحرم عليكم به صياما وهو يوم التسبيح وتحميد وتحليل وتعظيم وتكبير وتمجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, berbagai macam rangkaian nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salawat beriring salam semoga tercurah terlimpah paribahan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini
Kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan sama-sama dengan sekuat tenaga kita berupaya menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, dan tentunya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga kita bisa selamat dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Idul Fitri yang sangat agung ini, marilah sekali lagi kita bersama-sama bersyukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban yang berat, yaitu ibadah puasa. Terlebih-lebih ibadah yang lebih berat, yaitu mengekang hawa nafsu dalam keadaan selamat dan sehat, serta dapat bertemu lagi dengan hari yang agung, hari yang mulia, hari yang penuh dengan rahmat dan berkah, serta maghfirah, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Gema takbir berkumandang dari semenjak terbenamnya matahari sampai pagi hari, berkumandang di seantero seluruh dunia, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, terdengar dari seluruh pelosok, sehingga dengan menandakan tersebut maka berakhirlah ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalankan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita berharap ibadah Ramadan tentu yang telah berlalu dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Ada yang tentunya untuk peningkatan ibadah kita setelah Ramadan ini, dan juga kita berharap seluruh amaliyah rangkaian kebaikan yang sudah kita laksanakan, kita berharap tentunya diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih pada saat ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan kesenangan, dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tentunya pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri, artinya kita telah kembali dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan syiar Islam, dan juga menjadi bentuk motivasi semangat kita sebagai umat muslim di alam dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengenai daripada apa yang dilakukan di dalam pelaksanaan Idul Fitri ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahidu yaumal fitri sadaqah wa amalil khairi wal birri salat wa zakat wa tasbih wa tahlil, fa innahu yawmul ladzi yaghfiru Allah ta'ala dhunubakum wa yastaghfiru du'aakum wa yanshuru ilaikum birrahmah. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya hari raya Idul Fitri, yang artinya bersemangatlah kalian pada hari raya Idul Fitri dengan memberikan sedekah, berbuat kebajikan, melakukan amal-amal yang baik seperti sholat, membayar zakat, membaca tasbih dan tahlil. Sebab pada hari raya ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan mengabulkan doa-doa kalian, serta melihat dan memandang kalian dengan kasih sayang.
Inilah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari hadis tersebut dapat kita ambil dua kesimpulan mengenai hal pokok yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan pokok yang pertama, bahwa kita harus mampu menjadi orang muslim yang dermawan. Kita harus betul-betul sadar dan menyadari hal itu, karena hakikatnya kita semua berasal dari benda yang hina-hina, dari air yang menyedihkan, kemudian diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya telah kami lakukan, kami muliakan anak-anak Adam. Sesungguhnya kita menjadi makhluk yang paling manis, kita menjadi makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, kemudian diberi busana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dalam keadaan bodoh, tidak mengerti suatu apapun, kemudian diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak mempunyai suatu apapun, dalam keadaan melarat, kemudian diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kita bertangan kosong, kemudian memperoleh pekerjaan dan sumber ekonomi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus betul-betul menyadari bahwa semua pemberian Allah, semua karunia Allah merupakan amanah, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita gunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi harta kekayaan, harus dermawan dengan hartanya. Kita yang diberi ilmu harus dermawan dengan ilmunya. Kita yang mendapatkan karunia akhlak budi yang luhur harus dermawan dengan bimbingan akhlak budinya. Kemudian timbul sesuatu pertanyaan di dalam diri kita. Apa sebab harus kita dermawan? Apa sebab kita harus melakukan semua itu? Masyaallah muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia. Karena di antara kita masih banyak yang miskin harta, yang harus dibantu dengan harta. Masih banyak yang miskin ilmu, yang harus dibantu dengan ilmu. Masih banyak yang miskin moral, yang harus diangkat dengan pendidikan moral. Masih banyak yang belum mempunyai lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi, yang harus diusahakan dengan pekerjaan dan sumber ekonomi. Barang siapa yang berakhlak baik dan budi yang luhur, dan barang siapa yang dermawan, akan dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbudi buruk, barang siapa yang kikir, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuluqani yuhibbuhum Allah azza wa jalla, wa khuluqani yuhibbuhum Allah azza wa jalla. Fa amma alladhina yuhibbuhum Allah ta'ala fa husnul khuluqi wal shara, wa amma alladhina yuhibbuhum Allah azza wa jalla فهو خلقي والبخل والبخيل وإذا عرض الله بعبد خيرا
istamalu fi ta'atina wa khairin nas. Ada dua perangai yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dua perangai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perangai yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah akhlak yang baik dan tentunya dermawan. Adapun dua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang buruk kemudian gigih. Bila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan mempergunakan hamba itu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Masyarul muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia, barang siapa yang dermawan, dia mau memberikan ilmunya, mau mengajarkan ilmunya, mau menunjukkan ilmunya ke jalan yang benar serta perbuatan yang baik, ia akan memperoleh imbalan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man da'a ala khair falahu mislu ajrihi fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Akan tetapi sebaliknya, apabila ia kikir dengan ilmunya, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu sabdanya, "Kadhibul ilmi mal'unun." Orang yang menyimpan ilmu ini dilaknat. Kemudian barang siapa yang dermawan dengan hartanya akan mendapatkan imbalan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Inna sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Sesungguhnya orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Akan tetapi sebaliknya, apabila orang tersebut kikir dengan hartanya, akan mendapatkan ancaman yang sangat berat. Inna ba'idun ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sesungguhnya orang yang kikir jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan tentunya dekat dengan neraka. Masyarul muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kesimpulan yang kedua yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di hari raya Idul Fitri ini, yaitu kesimpulan yang kedua ialah bahawa kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri bahwa kita menjadi umat, menjadi makhluk Allah, makhluk yang paling sempurna, dengan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, dan mencintai Allah dari lubuk hati yang sangat dalam. Berbakti kepada Allah secara tulus dan ikhlas, karena hakikatnya kita adalah bukan apa-apa dan kita tidak memiliki apa-apa. Tanpa Allah kita tidak akan wujud di alam dunia ini. Tanpa Allah kita tidak akan hidup. Tanpa Allah kita tidak akan merasakan apa-apa. Tanpa Allah kita tidak akan makan. Tanpa Allah kita tidak akan minum. Tanpa Allah kita tidak mempunyai sandang dan papan. Tanpa Allah kita tidak akan hidup senang dan bahagia. Bahkan tidak akan menjadi makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk lain. Oleh karenanya, di kesempatan hari raya Idul Fitri ini, maka marilah sama-sama kita selalu mengingat Allah, agar apa-apa yang telah diamanatkan Allah
kepada diri kita. Terlebih pada saat ini, banyak-banyaklah kita tentunya mengingat Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diucapkan dengan lisan, dihayati dengan hati, dibuktikan dalam amal perbuatan sehari-hari. Allah lah yang menjadi tumpuan dan dambaan kita. Kita jangan beribadah karena imbalan dunia. Kita beramal jangan karena pahala. Kita beramal jangan karena imbalan surga. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala dan surga, tetapi hendaklah kita beribadah, kita beramal, kita berbakti demi cinta kita kepada Allah, demi ridho kita kepada Allah semata. Seperti doa yang sering kita panjatkan, doa yang sering kita ucapkan, Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Wahai Tuhan kami, hanya Engkau lah yang kami maksud dan hanya ridho-Mu lah yang kami minta. Berilah kami agar kami mampu mencintai dan tentunya mengenalmu dengan sebenar-benarnya. Masyarakat muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia, marilah dalam kesempatan di hari raya ini, ketika semuanya Ramadan telah meninggalkan kita, Ramadan telah melewati daripada kehidupan kita di tahun ini, kita berharap agar seluruh kebaikan, seluruh amaliyah kita kemarin terlebih-lebih kita sempurnakan, telah sama-sama kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita. Mudah-mudahan itulah semua menjadi penyempurna ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apabila kita sudah mampu seperti itu, maka baru kita mengakui bahwa kita selalu sebagai hamba, kita mengakui Allah yang harus disembah sebagai Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia yang harus disembah. Kalau kita sudah mampu seperti itu semua, maka kita harus rela dengan ikhlas, maka kita harus banyak-banyak bersyukur, menerima dengan rela apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam suatu hadis qudsinya, "Man lam yasbir ala na'ami wa lam yasbir ala al-bala'i wa lam yarda ala al-qada'i falyahrith bil ardi wal yatruk rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat, tidak sabar atas segala ujian-ujian, dan tidak rela atas kepastian, maka keluarlah dari dirimu dan carilah Tuhan selain Aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, hadirin hadirat, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat khusus diri pribadi dan untuk jamaah yang kesempatan pagi hari ini sama-sama kita melaksanakan salat Idul Fitri. Begitu mari sama-sama kita bermohon kepada Allah agar apa-apa rangkaian-rangkaian kebaikan yang telah dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini tentunya diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, sesembahan kami, sempurnakanlah kami. Untuk apa kami Engkau ciptakan? Jangan Engkau sibukkan kami dengan rezeki yang telah Engkau tanggung untuk kami. Jangan Engkau tutup pemberian jika kami memohon kepadamu, ya Allah. Dan jangan turunkan siksaan-Mu kepada kami ketika kami memohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau binasakan kami dengan kemarahan-kemarahan. Jangan Kau hancurkan kami dengan siksa-Mu karena dosa-dosa kami. Sebab pengampunan-Mu lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosa kami.
Jangan kau siksa kami karena keburukan dan perbuatan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lapangkanlah dada kami untuk menerima iman dan Islam. Mudahkanlah semua persoalan kami, hilangkanlah semua kesulitan-kesulitan kami, dan tentunya kesusahan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, bayarlah semua hutang kami, dan perbaiki semua tingkah laku dan akhlak kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah negeri kami negeri yang kami cintai ini menjadi negeri yang indah, permai, damai, makmur, aman, tentram dengan penuh ridha-Mu. Istajib doana ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من الآمنين والفائزين والآمنين، ودخلنا وإياكم في زمرة الموحدين وعباده الصالحين، وسنصرنا على قوم الكافرين فإنه مجيب السائلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما عنا شكرا، الحمد لله شكرا على ما عنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أمرنا وأسلم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سعادة من آمن به وأسلم، وهذا من كفر به وأرغم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أضاع دهر وأظلم، وعلى ما أنا لهم يوم الشفاعة وأكرم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بكرسي وآية بالمؤمنين من عباده. قال من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملائكة المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين، وأجلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أخرناه وما أغللناه وأعطيتناه ونسيناه وألمناه وجهلناه، ولا تدع لنا أملا إلا بلغتناه، ولا سوءا إلا سوءنا، ولا خيرا إلا أعطيتناه، ولا سؤالا إلا كفيتناه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم لنا بالصلاة أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمطة الأعداء، من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت أعلم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدة هذه إندونيسيا مطمئنا تجري بها وأحكمك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنك عبد كريم تريد الأفاق والله. اللهم إنك عبد كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah ya Qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Sallallahu